Perkenalkan, nama saya Silvi Akila, NIM 1119112, kelas HKI C, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Tasawuf di bawah pengampu Bu Uswatun Hasanah MSI dengan tema edukasi tasawuf dalam menghadapi pandemi COVID-19. Perlu diketahui, COVID-19 merupakan suatu pagebluk atau wabah virus menular yang berasal dari Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini menggegerkan masyarakat dunia hingga mengganggu kestabilan ekonomi internasional. World Health Organization atau WHO secara resmi menetapkan COVID-19 menjadi pandemi global oleh Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hal tersebut terjadi karena COVID-19 merupakan virus baru yang menyebar secara mudah sehingga manusia mudah mengalami sakit hingga berujung pada kematian. Bercermin dari sejarah pada masa Rasulullah SAW, masyarakat suatu negeri pada masa itu menghadapi suatu wabah dengan sabar dan ikhlas. Pentingnya hifdzun nafs, yaitu menjaga diri dan kemaslahatan bersama dalam kondisi darurat seperti saat ini adalah suatu kewajiban bersama. Menjaga kebersihan, menjaga asupan gizi, menjaga pola tidur dan olahraga yang cukup, serta melakukan belajar di rumah saja, kerja di rumah saja. Dan hal yang terpenting ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi imunitas bagi seorang muslim yang didapat dari ibadah sholat yang bisa dilakukan di rumah saja. Patutnya kita menghadapi situasi yang gawat ini sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Shadaqallahul azim. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian atau cobaan atau yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Cara menghadapi pandemi COVID-19 dengan kacamata tasawuf adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus paham bahwa COVID-19 ini merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini adalah ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus ini tunduk dan bertindak atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak akan terjadi di dunia ini atas izin dan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menghadapinya. Bagi pelajar dan pekerja yang diperintah untuk belajar di rumah saja dan kerja di rumah saja, tidak boleh mengeluh. Harus sabar dalam menghadapi tugas-tugas yang diberikan kepada dirinya. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Taun merupakan suatu azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian dia jadikan rahmat kepada kaum mukminin, maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpa kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Ahmad. Ketiga, husnudzon dan berikhtiar dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperbanyak doa, zikir, dan sholawat. Memperbanyak doa, mohon perlindungan dan ampunan, serta memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ikhtiar batin, khususnya yang Rasulullah SAW ajarkan untuk menghadapi wabah penyakit, serta merutinkan zikir sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika minal barri wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta, dan penyakit-penyakit buruk. Amin. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih. Li khamsatun utfi biha haral wabail hakima al-Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli da' wa dawa. Amin. Kaifiyah ba'da maktubah 11 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaifiyah ba'da maktubah 11 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kaifiyah ba'da subuh dan asar 3 atau 7 kali. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Aziz, Ya Alim, Ya Kabir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Kaifiyah malam hari sebelum tidur 7 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Kaifiyah ba'da maktub 41 kali.
Kemudian ikhtiar dengan menjaga diri, seperti menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan, menjaga pola hidup sehat seperti mencuci tangan, belajar di rumah saja, kerja di rumah saja, ibadah di rumah saja, serta mengurangi interaksi sosial di tengah keramaian hingga menghindari kontak fisik dengan manusia sekitar yang sering disebut social distancing. Namun secara konteks maknanya lebih tepat apabila disebut sebagai physical distancing. Keempat, bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ikhtiar batin setelah berikhtiar secara maksimal. 5. Istiqomah dalam ketaatan dengan menjalankan ibadah di rumah saja, memperbanyak sedekah, menjaga sholat fardu, terlebih sholat malam, termasuk cara menghadapi COVID-19 secara batin. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa sholat malam dapat melindungi fisik dari penyakit serta mendawamkan wudhu dan bersiwak sebagai penangkal virus COVID-19. 6. Memegang teguh khauf, raja, dan mahabbah dalam menghadapi kondisi yang sedang carut-marut seperti saat ini. Yang terakhir, sebagai ajang bermuhasabah diri, merenungkan segala perbuatan dan kesalahan yang pernah diperbuat di dunia, sehingga mampu belajar meninggalkan maksiat yang dapat mendatangkan bala dan menjadi ajang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita laksanakan himbauan pemerintah dengan melakukan kegiatan belajar di rumah saja, kerja di rumah saja, dan ibadah di rumah saja untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 yang ada di dunia, khususnya yang ada di negara kita, Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.